Ini adalah salah satu alat tangkap tradisional milik masyarakat suku asli Tanah Mimika. Dan uniknya, terdapat alat tangkap yang sama pada beberapa daerah lain di tanah Papua. Ketika berbicara tentang suku asli Tanah Mimika, tong tidak hanya berbicara tentang manusia, tapi juga tentang cara hidup dan kebudayaannya yang sangat berkaitan kuat dengan alam. Well, tong banyak kenal dengan nama suku Kamoro. Kalau saya lebih suka bilang Mimikawe. Dan ada juga Sempanowe. Sagu, sampan, dan sungai itu perannya penting bagi keberlangsungan hidup suku asli Tanah Mimika. Meskipun sagu mulai habis dan diganti dengan nasi, sampan mulai ditinggalkan dan beralih ke fiber karena perkembangan dan efisiensi, tapi manfaatnya tetap sama. Dan sungai yang tidak seperti dulu yang dipenuhi satwa melimpah, bukan hanya karena tercemar, tapi wilayah perairan yang dipenuhi perompak. Anyway, tong kembali lagi. Alat tangkap tradisional yang saya maksud di sini namanya adalah imi atau imi. Ejaannya agak berbeda, tapi artinya adalah jaring. Namun lebih tepat disebut jala karena bentuk dan ukuran, dan kebanyakan digunakan pada wilayah perairan dangkal dan kegunaan yang bisa menangkap ikan dan juga udang. Nah, uniknya lagi, kebanyakan digunakan oleh wanita dan anak-anak. Alat tangkap tradisional ini terbuat dari kulit batang ganemu atau melinjo yang dikeringkan, kemudian dipilin dan dianyam seperti jala. Pinggirannya dibingkai dengan rotan yang dibuat melingkar. Sekarang alat tangkap itu sulit ditemukan karena bahan baku untuk membuatnya mulai berkurang. Dan mungkin evolusi teknologi alat tangkap yang terus berkembang sehingga mempengaruhi minat masyarakat. Oh iya, kalau masyarakat di kampung Fakafuku sebut itu Jimmy. Itu salah satu kampung di bagian timur dari Kabupaten Mimika. Nah, uniknya lagi, kamu tahu ke tidak kalau alat tangkap tradisional ini memiliki kemiripan dengan alat tangkap tradisional di beberapa wilayah di tanah Papua, seperti di Merauke, di Asmat, di Paniai, di Deyai, dan di Dogiai. Buat kamu yang tahu nama alat tangkap tradisional di wilayah yang saya sebut tadi, silakan komen biar tong sama-sama tahu. Atau mungkin terdapat kemiripan di wilayah lain lagi di tanah Papua, boleh juga komen ya. Sip, aman itu. Why I make this video? Waktu saya sedang perjalanan ke Kampung Tipuka dan melihat alat tangkap tradisional ini dibawa oleh beberapa mama-mama dan anak-anak ke jalan menuju ke sungai, dan waktu itu sekitar jam 3 atau 4 sore. Nah, disitulah muncul keinginan untuk mencari tahu. And I love it. Di Kabupaten Mimika khususnya ini, museum seni dan budaya harus mendapat perhatian ultra khusus. Karena mungkin bagi sebagian orang ini masalah sederhana. Terlalu sederhana sampai banyak yang lupa bahwa kebudayaan itu salah satu pilar peradaban. Museum yang bukan hanya jadi sebagai tempat pertunjukan kesenian dan tempat tunjukkan benda, tapi bagaimana nilai dan cerita sejarah di balik kesenian itu. Bagaimana peradaban orang asli Mimika dijelaskan dan diceritakan. Menurut saya, tong telah banyak belajar masa lalu perihal dokumentasi. Sebagian berpikir dokumentasi itu menyangkut gambar dan video, tapi bagi saya itu tulisan, buku, catatan, dan lain sebagainya. Menurut saya, kebudayaan di Mimika kebanyakan dihargai dengan pertunjukan seni. Terada sesuatu yang lebih, seperti dibangun museum dan perpustakaan lengkap untuk membentuk karakter dan membentuk rasa cinta yang kuat terhadap identitas orang asli Mimika. Mungkin sebagian dari kamu bilang saya bicara banyak saja. Yep, benar sekali. Tapi belum tentu tong pikir, tong rasa, dan tong bicara hal yang sama. And that's good. Jadi, tong sama-sama belajar untuk berkembang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semua hampir untuk menonton. Maaf jika ada kalimat yang menyinggung. Berikan kritik dan saran atau pendapat pada kolom komentar. Itu akan sangat membantu. Hormat, Kak Mantap.